Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Faturrahman, NIM 2022-119. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan kepada dosen saya. Baik, langsung saja yang soal pertama. Identifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh XYZ Retail Store terkait dengan manajemen modal kerja. Tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh XYZ Retail Store dalam manajemen modal kerja melibatkan manajemen persediaan, piutang, dan kas. Perubahan permintaan, siklus penjualan, dan kebijakan kredit dapat menjadi faktor utama. Apa saja risiko pengelola modal kerja yang tidak efisien? Risiko-risikonya mencakup kekurangan uang tunai, hubungan buruk dengan pemasok, tantangan arus kas, hilangnya prospek pertumbuhan, investasi yang buruk, dan peningkatan biaya pendanaan. Manajemen yang efisien memitigasi risiko-risiko ini. Soal kedua, apakah dampak persediaan tinggi pada kas XYZ Retail Store dan bagaimana Anda menyarankan mengatasinya? Persediaan tinggi dapat mengikis kas karena investasi modal yang signifikan. Saran untuk mengatasi hal ini melibatkan pengoptimalan rantai pasok, implementasi sistem manajemen persediaan yang efisien, dan pemantauan terus-menerus persediaan yang ada harus seimbang dengan kebutuhan. Karena persediaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan perusahaan menanggung risiko kerusakan dan biaya penyimpanan yang tinggi di samping biaya investasi yang besar. Persediaan yang berlebih juga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena banyaknya modal yang tertanam, bertambahnya biaya penyimpanan, adanya pajak dan asuransi, penurunan harga ataupun kualitas, dan kerusakan atau kehilangan. Sementara itu, kekurangan persediaan dapat menghambat kelancaran produksi. Baik, soal ketiga. Bagaimana piutang yang lama dapat memengaruhi likuiditas perusahaan? Dan apa strategi yang dapat diambil untuk meningkatkannya? Piutang yang lama dapat memperlambat likuiditas perusahaan. Strategi melibatkan penilaian kredit pelanggan, penerapan kebijakan pembayaran yang ketat, dan penggunaan instrumen keuangan seperti diskonto piutang. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. Baik, yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan aktiva lancar serta keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Soal keempat, apa dampaknya jika kas terlalu tertahan dalam persediaan? Berikan solusi atau strategi untuk mengatasi masalah ini. Kas yang terlalu tertahan dalam persediaan dapat menghambat fleksibilitas keuangan. Solusinya melibatkan rotasi cepat persediaan, diskon untuk mengurangi stok, dan strategi pemasaran yang efisien. Adapun cara mengelola arus kas perusahaan, satu, memantau dan mengevaluasi arus kas masuk dan kas keluar, memiliki jadwal pembayaran yang rutin, efisiensi pengadaan stok barang, menyusun laporan arus kas lengkap secara rutin. Soal terakhir atau soal kelima, beri saran umum untuk meningkatkan manajemen modal kerja XYZ Retail Store. Untuk meningkatkan manajemen modal kerja secara umum, XYZ Retail Store dapat mempertimbangkan peningkatan efisiensi proses, pelatihan staf dalam manajemen risiko keuangan, dan penerapan teknologi untuk pemantauan real time. Tentu saja harus menambah modal kerja dengan cara yang pertama, investasi sebagai solusi untuk mempercepat proses koleksi. Yang kedua, cari solusi untuk memudahkan deposit atau pembayaran di muka.
Yang ketiga, cari pinjaman yang mudah disetujui oleh kreditor. Yang keempat, lakukan crowdfunding. Yang kelima, ajukan peer-to-peer lending. Baik, itulah jawaban dari saya. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.